tidak boleh marah, tidak boleh berkata kasar. Kira-kira itu apa ya? Yes, that's right. There are sikap lemah lembut. Hari ini kita akan belajar mengenai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my little student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Allahu Akbar. Yes. I hope you and family always happy, always healthy, and always protect of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Okay, saleh dan salehah. Today we will learn about MK atau muatan keislaman tentang sikap lemah lembut. Nah, diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, soleh dan solehah dapat mengetahui konsep sikap lemah lembut sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Kemudian dapat mengamalkan sikap lemah lembut dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengetahui urgensi dari sikap lemah lembut. Oke, soleh dan solehah, before we continue, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengambil isi kandungannya, bahwa sikap lemah lembut dapat kita ambil contoh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan sikapnya yang lemah lembut, dengan kesabarannya, Nabi Muhammad SAW dapat menghadapi segala cobaannya ketika menyebarluaskan dakwahnya di Mekah dan di Madinah. Nah, soleh dan solehah, do you know about sikap lemah lembut? Yes, that's right. Sikap lemah lembut dapat diartikan sebagai kehalusan budi pekerti, elok perangai atau baik sikapnya, berwajah ceria dan berlapang dada. Nah, contoh dari sikap lemah lembut yaitu yang pertama, selalu sabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian yang kedua, selalu berkata sopan dan bersikap santun. Dan yang ketiga yaitu tidak mudah marah ya, tidak sombong, tidak suka mengejek, dan bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah, Innallaha rafiqu yuhibbur rafqa fil amri kullih." Yang artinya, sesungguhnya Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan dalam segala perkara. Dalam segala perkara maksudnya yaitu dalam hal perbuatan dan juga bertutur kata.
Nah, karena Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan, maka kita dalam bersikap sehari-hari, dalam berkata sehari-hari harus lemah lembut. Kenapa? Karena sikap lemah lembut akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kedamaian. Sebaliknya, jika kita berkata kasar, maka akan menjauhkan persaudaraan dan hanya akan menimbulkan pertengkaran ya. Jadi orang yang memiliki sikap lemah lembut insya Allah akan disayangi dan juga dicintai oleh banyak orang. Coba siapa yang mau dicintai dan disayangi oleh semua orang? Nah, jadi soleh dan soleha harus memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik, yaitu sikap lemah lembut. Oke, sekarang soleh dan soleha simak cerita dari Miss ya. Hamzah adalah seorang anak pemulung. Ibunya sudah lama meninggal dunia. Sekarang Hamzah tinggal bersama ayahnya. Setiap pulang sekolah, Hamzah membantu ayahnya bekerja. Ia mengumpulkan barang-barang bekas dari rumah ke rumah. Dengan membawa sebuah karung dan alat pengait sampah, ia pun berangkat memulung. Dan ketika sedang memulung, ia selalu berpapasan dengan temannya. Salah satunya ialah Kaslan. Kaslan adalah anak dari orang yang kaya. Melihat Hamzah yang sedang asyik memulung, Kaslan pun sering menertawakan dan menghibur. Hamzah sangat sedih mendengar ejekan dari Kaslan. Suatu hari ketika Hamzah sedang asyik bermain dengan teman-temannya, tak sengaja dia bertemu dengan Kaslan yang sedang terluka dan menangis kesakitan. Melihat kejadian itu, Hamzah segera memopong Kaslan dan segera mengobati luka Kaslan dengan obat merah. Kaslan merasa malu kepada Hamzah karena Hamzah tetap bersikap baik kepadanya, meskipun ia pernah mengejek Hamzah. Kaslan meminta maaf kepada Hamzah. Ia mengakui segala kesalahannya. Dengan senang hati, Hamzah menerima permintaan maaf Kaslan. Mereka pun sekarang menjadi sahabat yang akrab. Nah, luar biasa bukan sikap yang dicontohkan Hamzah? Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun kepada Kaslan. Bahkan, ia dengan senang hati memaafkan perbuatan buruk yang dilakukan oleh Kaslan terhadapnya. Kebaikan hati Hamzah yang mau memaafkan kesalahan Kaslan merupakan salah satu contoh sikap lemah lembut. Nah, soleh dan solehah, dapat kita fahami bahwa betapa pentingnya sikap lemah lembut terhadap sesama. Jika kita berlaku kasar kepada orang lain pun akan membenci kita dan tidak mau berteman dengan kita. Sebaliknya, jika kita berlemah lembut, orang akan mau berteman dengan kita. Luar biasa bukan? Keuntungan berlaku lemah lembut kepada orang lain. Nah, sikap lemah lembut ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok lelaki yang suka bersikap lemah lembut kepada sesama. Oke, soleh dan solehah, alhamdulillah materi muatan keislaman mengenai sikap lemah lembut ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Misalkan soleh dan solehah dapat memahami dan mengamalkan sikap lemah lembut dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, nah mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.